Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang tiba kepada pelajaran kita yang ke-5 dengan judul Roh Kudus, penopang hidup orang beriman. Nah, sekarang siapa itu Roh Kudus? Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Ya, buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Yohanes 14 ayat 26, saya baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah bagian dari ketuhanan. Satu dari Tritunggal, bagian dari ketuhanan. Di dalam hal ini, maka pekerjaan Roh Kudus juga adalah untuk menghibur dan mengingatkan, juga mengajarkan setiap orang tentang Yesus. Ya, mengingatkan, mengajar, dan juga menghibur. 3 pekerjaan ini. Silahkan dicatat, menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Oleh sebab itu, tugasnya tidak jauh berbeda dengan tugas Yesus. Hanya dapat terwujud, dapat terjadi ketika Yesus sudah naik ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam hal ini, ya, seperti yang sudah kita baca, mengajar, menghibur, dan juga mengingatkan. Menghibur seperti apa? Ya, setiap orang yang dalam keadaan sedih akan mendapatkan penghiburan yang sejati dari surga. Ya, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, ketika kita kehilangan benda yang kita sukai, seringkali kita sedih. Ya, orang mencoba menghibur, memberikan penghiburan. Tetapi penghiburan itu tentu saja penghiburan yang sementara. Penghiburan yang tidak selamanya kita rasakan. Tapi kalau misalnya Roh Kudus memberikan penghiburan, maka penghiburan itu adalah penghiburan yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. Ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah mengajar, ya. Mengajar berarti akan membuat kita mengerti apa yang kita baca. Jadi kalau kita baca Alkitab, ya, lalu kita baca satu ayat, nggak ngerti. Baca lagi, masih belum mengerti. Maka ambil waktu sejenak untuk berdoa, meminta Roh Kudus membantu kita mengerti apa yang kita baca. Ya, jangan-jangan selama kita membaca Alkitab tidak berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak mengerti. Oleh sebab itu, ambil waktu sejenak untuk berdoa supaya kita mengerti apa yang kita baca. Mengajar. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan. Ya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Alkitab tidak bersama-sama dengan kita. Ya, kita tidak bisa pegang Alkitab 24 jam, lalu kita pergi. Lalu terjadi sesuatu yang membuat kita harus memilih. Mau lakukan yang baik atau lakukan yang jahat. Ya, selalu ada pilihan seperti itu. Misalnya ada barang yang tergeletak, uang misalnya begitu, kita dalam hatinya langsung bergumul. Ambil atau tidak? Ya, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan yang baik. Kalau mengingatkan yang baik, maka tidak mengambil, karena itu bukan punya kita. Uang jatuh di kelas. Apa yang kita lakukan kalau kita terbujuk oleh Roh Kudus? Diingatkan oleh Roh Kudus untuk ambil, lalu katakan, umumkan uang siapa ini, atau kasih ke guru, ya, supaya guru umumkan dan temukan siapa yang punya uangnya. Nah, di akhir zaman nanti ada kemungkinan bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini akan dibakar. Ya, akan dibakar. Supaya kita tidak bisa membaca Alkitab lagi. Lalu, kita berharap, ada HP, sir. Teknologi kita kan sekarang canggih.
justru lebih gampang menghapus yang ada di HP. Ya, coba kamu lihat di HP-mu, Alkitab selalu minta diupdate. Ya, selalu ada update. Kalau tidak diupdate, aplikasi-aplikasi yang di HP tidak diupdate, maka suatu hari tidak bisa dipakai. Ya, coba saja kalau tidak percaya. Kalau tidak diupdate, lama-lama dia tidak bisa dipakai. Lebih gampang untuk dihancurkan yang ada di HP. Karena terhubung pada satu titik yang memproduksinya. Ya, lebih susah mencari Alkitab kertas karena kita bisa sembunyikan. Ya. Tetapi suatu hari akan dibakar. Dan ketika Alkitab sudah habis di mana-mana, maka Roh Kudus punya tugas untuk mengingatkan Alkitab. Lalu apa yang diingatkan? Yang diingatkan adalah apa yang kita baca. Ya. Apa yang kita baca. Oleh sebab itu, supaya ada yang diingatkan oleh Roh Kudus, maka kita harus rajin membaca Alkitab. Ya. Nah, sekarang ada satu kisah di mana pekerjaan dari penghibur itu benar-benar terasa. Ketika Yesus naik ke surga dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, inilah bagaimana pekerjaan Roh Kudus lebih terasa. Ya. Coba kita lihat ayat 6-nya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, saat itu orang-orang yang mengikut Yesus, ya kita sebutlah murid-murid Yesus, ditinggalkan oleh Yesus. Yesus kemana? Masuk kembali kerajaan surga. Ya. Lalu di dalam hal ini, maka mereka yang biasanya bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, tidur bersama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, menyembuhkan orang sakit bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba Yesus harus pergi. Dan mereka rasa mereka masih butuh Yesus di situ. Ya. Tetapi Yesus katakan di ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ingat kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 26. Menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Menghibur karena murid-muridnya kehilangan sosok Yesus. Mengajar karena murid-muridnya tidak lagi diajarkan oleh Yesus. Mengingatkan karena banyak kenangan, banyak hal yang Yesus sudah ajarkan yang mereka perlu ingat. Sehingga dengan demikian, Roh Kudus akan membantu mereka, memberikan mereka kuasa, ya, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan. Kemana? Yang pertama, ke Yerusalem, catat itu. Yang kedua, ke Yudea. Yang ketiga, Samaria. Dan yang keempat adalah ujung bumi. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, 4 tempat ini adalah tempat yang penting dalam mewujudkan kita menjadi saksi Tuhan. Yang pertama adalah Yerusalem. Ya, kalau sekarang ini tidak mungkin lagi kita menginjil ke tempat-tempat ini. Kalau ke Yerusalem tentunya adalah tempat yang paling dekat. Apa itu? Yaitu keluarga. Keluarga kita. Itulah yang paling dekat dengan kita. Maka kita harus menjadi saksi Tuhan di keluarga kita. Yang kedua adalah Yudea. Yudea juga dekat, masih dekat dengan kita. Mana itu? Yang dekat dengan kita tentunya adalah gereja. Ya. Tapi kan gereja sudah mengenal Tuhan. Ngapain lagi harus diberikan kesaksian? Ingat, banyak orang yang datang ke gereja hanya formalitas, bukan untuk benar-benar mengenal Yesus. Kita juga perlu menguatkan sesama anggota gereja. Banyak orang-orang yang tidak hadir ke gereja, banyak orang-orang yang tidak serius ke gereja. Itulah juga yang kita harus saksikan tentang Yesus. Itulah kenapa
pendeta selalu berkhotbah karena mau bersaksi kepada orang-orang yang ada di gereja. Yang ketiga adalah Samaria. Ya. Samaria ini adalah orang-orang yang sedang, ya. Dan mereka adalah tetangga kita. Ya. Berbeda keyakinan dengan kita, tetapi tentunya perlu juga kita selamatkan. Perlu kita saksikan tentang Yesus. Enggak harus kita bawa Alkitab ke mereka lalu bilang Yesus. Enggak. Kita bisa berbuat yang baik. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, maka mereka akan menyaksikan Yesus di dalam kehidupan kita. Simple tapi bermakna. Lalu yang terakhir adalah ke ujung bumi. Ini adalah jauh, ya. Seluruh tempat yang bisa kita kunjungi, ya. Melalui media apapun. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah YouTube ini, ya. Karena yang menonton bukan hanya kita yang ada di dekat kita, tetapi seluruh dunia bisa melihat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan 4 tahap ini. Bersaksi bagi Tuhan ke paling dekat, ke yang dekat, yang sedang, dan yang jauh. Harus kita saksikan tentang Yesus. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan saya tidak mampu. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Roh Kudus memberikan kita jalan keluar dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 saya bacakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, ingat ini, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan janji kepada kita. Janjinya adalah memberikan kepada kita karunia. Roh Kudus akan memberikan kepada kita karunia, tidak mungkin bohong. Nah, sekarang kita temukan karunia kita. Ya, temukan karunia kita. Dalam hal ini kita melihat bahwa melayani adalah karunia umum yang dimiliki oleh semua orang. Ya. Oleh sebab itu, gunakanlah karunia-karunia kita. Ya, mungkin sederhananya kita bisa bermain musik, bernyanyi. Mungkin suara saya tidak bagus, Sir, tapi kamu suka bernyanyi. Itu juga bisa memberikan pelayanan bagi orang lain, menjadi saksi bagi Tuhan. Oleh karena itu, gunakanlah dengan baik supaya itu dapat berkembang. Ingat perumpamaan talenta. 1 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta. 2 talenta dan 5 talenta. Ketika 5 talenta diberikan, digunakan dengan baik, jadi berlipat ganda. Seperti itulah karunia. Kalau kita gunakan dengan baik, maka kita akan berkembang, jadi milik Tuhan yang sejati. Nah, sekarang coba kita lihat dalam 1 Korintus 13, ya. Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 13, ini yang puncaknya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita karunia yang bermacam-macam. Tetapi dalam hal itu, semuanya harus dilandaskan dengan kasih. Jadi apa-apa yang mau kita lakukan, pakai kasih. Harus ada kasih di dalam hati kita. Percuma kita punya iman yang besar tetapi tidak ada kasih. Percuma kita bisa berbuat kalau tidak ada kasih. Di dalam hal ini, melayani setiap orang memerlukan kasih. Nah, sekarang kita coba sambungkan semua pelajaran ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Ketika Yesus kembali masuk ke dalam kerajaan surga, orang-orang beriman mungkin merasakan sedih karena tidak punya penopang lagi. Karena Yesus sudah naik ke surga, murid-murid sedih. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita bersedih. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Dan ketika kita sudah menerima kuasa, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersaksi ke seluruh dunia, kepada orang yang dekat, sangat dekat, sedang dan jauh, memerlukan karunia. Dan dalam hal ini, kemampuan, kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Karena Roh Kudus berjanji akan memberikan kepada kita semuanya, masing-masing karunia. Oleh sebab itu, gunakanlah karunia itu dengan baik. Ingat, harus dilandasi dengan kasih. Sehingga kita sebagai orang-orang beriman tetap tertopang, ya, kuat, teguh. Ya, karena memiliki karunia, karena selalu dihibur, diajar, dan diingatkan oleh Tuhan. Sehingga setiap orang mengenal Yesus, dan ketika Yesus datang, maka kita akan dijemput masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk karunia-karunia yang kami miliki. Mungkin kami belum menyadarinya, tetapi kami percaya Tuhan akan membantu kami mempergunakan itu dengan baik untuk menyaksikan tentang Yesus kepada setiap orang. Bantu kami yang lemah ini Tuhan, dan bantu kami juga mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.